Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari ini Sabtu 17 Juli 2021, Pekan Biasa ke-15. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Matius, bab 12 ayat 14 sampai dengan 21. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, aku sering putus asa dan cepat mundur ketika usaha baikku ditolak. Ajarilah aku untuk berani maju dalam mewujudkan kebaikan dan kebenaran, seperti yang telah Engkau lakukan sendiri. Hanya Engkaulah harapanku. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Yesus. Tetapi Yesus tahu maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Banyak orang mengikuti Dia dan Ia menyembuhkan mereka semua. Dengan keras, Ia melarang mereka memberitahukan siapa Dia, supaya genaplah sabda yang telah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, itu hamba-Ku yang Kupilih, yang Kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan. Roh-Ku akan Kucurahkan atas Dia, dan Ia akan memaklumkan hukum kepada sekalian bangsa. Ia tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak. Suaranya tidak terdengar di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai Ia menjadikan hukum itu menang. Kepadanya-lah semua bangsa akan berharap. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan kita pada hari ini, hati kita adalah terminal ilahi. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana kita tahu bahwa bangsa Israel telah lama berada dalam kekuasaan orang-orang Mesir. Mereka hidup sebagai budak 430 tahun lamanya. Allah tidak mau membiarkan bangsa pilihannya tetap berada dalam situasi terpuruk. Allah menolong dan menyelamatkan mereka dari sana. Maka melalui Musa, Allah menuntun mereka keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Allah ingin mengembalikan martabat mereka sebagai bangsa pilihan dan bangsa yang merdeka. Demikian halnya dengan Yesus, Mesias dan hamba Yahweh. Dia datang mengajak orang untuk bertobat karena kerajaan Allah sudah datang. Kendati pun mendapat tantangan, terutama dari orang-orang Farisi yang bersekongkol untuk membunuh Dia, namun Dia tidak berhenti mengajar dan berbicara tentang manusia dan makna hidupnya. Kedatangannya untuk memberi semangat hidup bagi kita. Dia tidak pernah mematahkan semangat hidup kita. Dia tidak akan meniup hidup kita yang mulai redup karena berbagai hal dan persoalan hidup. Yesus bukanlah Tuhan yang suka melihat kita binasa, melainkan Dia hadir agar kita memiliki hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus,
Apa pesan Tuhan bagi kita pada hari ini? Pertama, berbuat baik. Berbuat sesuatu yang baik selalu mengandung resiko untuk dikucilkan dan dimusuhi. Yesus sudah mengalami itu. Semoga kita juga tetap berjuang untuk berbuat kebajikan dan berbuat kasih walau tidak disukai dan dimusuhi. Jangan kendor perjuangan untuk membela kebenaran dan kebaikan. Kedua, hati kita adalah terminal ilahi. Kita adalah gala yang patah dan pelita yang mulai redup karena kekurangan dan kelemahan kita. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dalam segala situasi, Dia tetap menolong kita. Oleh karena itu, percayalah dan arahkanlah hati kita kepadanya, sebab hati kita adalah terminal ilahi di mana Allah senantiasa menaburkan bibit-bibit rahmat yang memampukan kita untuk memiliki kehendak baik dalam mengarungi hidup ini. Tuhan tidak akan meninggalkan kita bagaikan yatim piatu. Hati kita adalah terminal ilahi di mana Allah menaburkan benih rahmat-Nya bagi kita. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.